Jalur perdagangan Barat dan Timur (Jalur Sutra). Perdagangan di jalur sutra, the Great Silk Road atau yang akrab disebut jalur sutra, adalah sebuah sebutan yang menunjukkan pada rute perjalanan antar benua untuk keperluan perdagangan. Dalam uraian jalur sutra ini membahas mengenai apa itu jalur sutra dan mengapa disebut sebagai jalur sutra dan apa fungsi keberadaan jalur sutra. Perdagangan di jalur sutra. Jalur sutra merupakan sebuah jalur perdagangan dari timur ke barat yang menghubungkan Chang'an, sekarang Xi'an, ibu kota Cina, dengan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, Kekaisaran Bizantium. Nama jalur perdagangan ini diperkenalkan oleh seorang ahli geografi Jerman bernama Ferdinand Richthofen pada tahun 1877. Pembangunan jalur sutra terjadi pada masa dinasti Han yang resmi dibuka sekitar tahun 139 sebelum Masehi. Panjang jalur sutra mencapai kurang lebih 6.500 km, terbentang dari Tiongkok, Antioquia, Suria, dan berakhir di Konstantinopel. Pada awalnya, rute dan wilayah yang dilalui jalur sutra mencakup wilayah daratan. Kendaraan yang biasa digunakan untuk membawa barang-barang dagangan melalui jalur sutra adalah unta, kuda, keledai, dan yak atau sejenis sapi. Dalam perkembangannya, selain jalur sutra darat, terdapat juga jalur sutra laut yang disebut lebih disukai oleh para pedagang. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah mengapa jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dan Eropa disebut jalur sutra, di mana saja wilayah yang dilalui jalur perdagangan ini, dan apa saja komoditas barang yang diperdagangkan. Sejarah jalur perdagangan yang membentang dari Cina ke Eropa. Nama jalur sutra didasarkan pada komoditas utamanya, yaitu sutra, sebagai barang yang diperdagangkan pada rute tersebut. Sutra adalah kain yang dibuat melalui penenunan kepompong ulat sutra. Pada masa itu, sutra hanya dapat dibeli di Cina karena pemerintah Cina menjaga rahasia bagaimana cara pembuatan sutra. Sutra menjadi sangat berharga karena teksturnya yang halus, warnanya yang berkilau cerah, dan tahan lama. Alasan tersebut membuat permintaan akan sutra sangat besar, sehingga mendorong adanya hubungan perdagangan dengan Cina. Jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dengan Eropa memungkinkan adanya transaksi perdagangan antar negara. Jalur ini diketahui dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang dilalui perdagangan tersebut. Bentuk sutra yang diperdagangkan di jalur sutra berupa bentuk sutra mentah, gulungan sutra, permadani, pakaian, atau karpet. Karena produk perdagangan utama yang diperdagangkan berupa sutra, membuat jalur perdagangan ini disebut jalur sutra. Sutra bukan satu-satunya produk yang dibawa oleh pedagang Tiongkok yang melalui perdagangan ini. Beberapa barang lain yang turut diperdagangkan di jalur ini adalah rempah-rempah, permata atau batu mulia, keramik porselen khas Cina, teh, dan bubuk mesiu. Di sisi lain, pedagang Romawi juga menggunakan barang sebagai alat tukar dengan pedagang Tiongkok.
Barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar oleh bangsa Romawi pada waktu itu adalah uang logam dalam bentuk kepingan emas dan perak, gelas khas Mediterania, dan wol. Kondisi Konstantinopel pada masa itu. Kota Konstantinopel menjadi ibu kota Romawi Timur dari tahun 330 hingga 1453 Masehi. Konstantinopel menjadi kota penting dalam jalur perdagangan ini karena lokasinya yang strategis menghubungkan Asia dan Eropa. Aktivitas perdagangan yang padat membuat kota ini menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia pada waktu itu. Pada tahun 1453, Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II menaklukkan kota Konstantinopel dan mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur. Turki Utsmani lalu menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi menjadi titik balik bagi perkembangan ekonomi dan politik di Eropa. Kondisi ini dikarenakan Turki Utsmani menutup jalur perdagangan dengan Barat setelah berhasil menguasai Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Eropa masih banyak membutuhkan barang-barang dari timur, sehingga para pedagang berusaha menemukan rute baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dorongan bagi bangsa Eropa untuk menemukan rute laut menjadi awal mulanya zaman penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa berhasil menemukan rute laut yang menghubungkan benua Afrika dan benua Asia. Negara-negara Eropa kemudian dapat menemukan rute laut menuju ke Cina dan India. Penemuan rute baru ini menggantikan perdagangan darat yang dikuasai Turki Utsmani. Rute jalur sutra laut ditemukan karena adanya beberapa faktor pendukung dan kondisi yang terjadi pada masa itu. Beberapa faktor pendukung adanya jalur sutra laut adalah berkembangnya transportasi laut, adanya peperangan antara Romawi dan Persia, dan kebutuhan akan barang dari timur, serta ditaklukkannya kota Konstantinopel. Awalnya, perdagangan antara Romawi dan Cina dilakukan dengan jalur darat, dengan rute melalui Persia, melewati Asia Tengah atau India, kemudian sampai ke wilayah Cina. Namun, jalur ini memiliki beberapa kekurangan dan resiko, seperti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jalur darat sangat lama karena jarak harus ditempuh sangat jauh. Selain itu, produk yang bisa diangkut atau diperdagangkan dengan karapan, kuda, onta biasanya tidak banyak. Jalur darat juga memiliki resiko adanya perampok dan bandit yang cukup besar. Berbeda dengan jalur laut, kapal mampu mengangkut lebih banyak produk dagangan dan membutuhkan waktu tempuh yang lebih singkat, sehingga pedagang bisa mendapatkan untung lebih banyak karena dapat menjual produk yang lebih banyak. Pada waktu itu, cukup sering terjadi peperangan antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Kondisi tersebut membuat perdagangan dengan jalur darat
tidak bisa dilalui karena terhalang oleh Persia. Dengan berbagai faktor pendukung, terbentuklah jalur laut dengan rute melalui Laut Merah, Yaman, India, Selat Malaka (Sumatera dan Semenanjung Malaya), Champa hingga di Cina. Rute pada jalur darat melalui kota-kota besar seperti Xinjiang, Kashgar, Samarkand, Bukhara, Teheran, Baghdad, Syria atau kota Palmyra, Aleppo, Antioch, dan Konstantinopel. Kashgar merupakan kota sumber air yang sering digunakan para pedagang sebagai tempat transit. Samarkand sangat terkenal karena mempunyai tukang kayu, ahli astronomi, sastrawan, dan adanya saluran air yang mampu menyuplai air untuk 200.000 orang. Beberapa pedagang yang menggunakan jalur sutra tidak melewati seluruh rute. Mereka biasanya pergi ke kota tertentu di jalur sutra lalu pulang. Barang mereka akan didistribusikan atau dilanjutkan pedagang lain hingga mencapai tujuan akhir. Dengan berbagai faktor pendukung, terbentuklah jalur laut dengan rute melalui Laut Merah, Laut Arab, Teluk Benggala, Selat Malaka meliputi Sumatera dan Semenanjung Malaya, dan Laut Cina Selatan sampai ke wilayah Cina. Jalur sutra darat yaitu Xinjiang, Kashgar, Samarkand, Bukhara, Teheran, Baghdad, Syria atau kota Palmyra, kemudian Aleppo, Antioch, dan Konstantinopel. Xinjiang, Kashgar, Samarkand, Bukhara, Teheran, Baghdad, kota Palmyra, kemudian Mesir, lalu Afrika. Itu jalur juga termasuk jalur sutra bagian yang kedua. Sedangkan jalur sutra laut meliputi Laut Merah, Laut Arab, Teluk Benggala, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Demikianlah ulasan ringkas mengenai jalur sutra yang meliputi bahasan pengertian, wilayah yang dilalui, komoditas yang diperdagangkan, dan perubahan rute jalur setelah jatuhnya Konstantinopel. Semoga bermanfaat.